Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Prajna Fialdi Maulidina. Di video kelima ini merupakan video terakhir dan materi terakhir dari pelatihan relawan COVID-19, yaitu pencegahan dan pengendalian infeksi COVID-19. Teman-teman merasakan tidak, setiap hari pasien COVID-19 semakin bertambah. Bagaimana cara kita agar dapat mencegah dan mengendalikan infeksi COVID-19? Mari kita bahas bersama di video ini. Materi kelima dari pelatihan relawan COVID-19 yaitu pencegahan dan pengendalian infeksi COVID-19 dengan kompetensi dasar yaitu peserta pelatihan mampu menjelaskan pencegahan dan pengendalian infeksi COVID-19. Materi pertama yang akan dibahas yaitu mengenai pencegahan dan pengendalian infeksi COVID-19. Tindakan pencegahan dan pengendalian infeksi COVID-19 ini merupakan kunci utama layanan kesehatan di masyarakat. Langkah pencegahan yang dapat dilakukan masyarakat diantaranya 1. Melakukan kebersihan tangan. 2. Hindari menyentuh wajah, terutama area mata, hidung, dan mulut. 3. Terapkan etika batuk dan bersin, yaitu dengan menutup hidung dan mulut menggunakan lengan. Berikut ini contoh etika batuk dan bersin yang benar. Batuk atau bersin ditutup dengan kepalan tangan lalu menyentuh orang lain itu hal yang salah. Menutup hidung dan baju dengan lengan dalam baju saat batuk dan bersin itu hal yang benar. Batuk atau bersin ditutup dengan tangan lalu memegang fasilitas umum itu hal yang salah. Tutup hidung dan mulut dengan tisu dan segera buang ke tempat sampah itu hal yang benar. Batuk atau bersin di fasilitas umum tanpa ditutup apapun itu hal yang salah. Gunakan masker saat batuk dan segera buang masker ke tempat sampah jika tidak diperlukan itu hal yang benar. 4. Pakai masker. 5. Menjaga jarak minimal 1-2 meter. 6. Hindari menyentuh hewan. 7. Membersihkan dan mensterilkan barang yang akan digunakan. Materi kedua yang akan dibahas yaitu strategi pencegahan dan pengendalian infeksi berkaitan dengan pelayanan kesehatan COVID-19. Strategi yang dapat dilakukan diantaranya 1. Menjalankan langkah-langkah pencegahan standar untuk semua pasien yang meliputi kebersihan tangan, penggunaan alat pelindung diri, pencegahan luka akibat benda tajam dan jarum suntik, serta pengelolaan limbah di sekitar lingkungan area pasien. 2. Memastikan identifikasi awal dan pengendalian sumber. Dalam memastikan identifikasi awal, kegiatan yang biasa dilakukan yaitu dengan memperhatikan daftar pertanyaan screening dan mendorong petugas untuk memiliki tingkat kecurigaan yang lebih tinggi terhadap pasien. 3. Menerapkan pengendalian administratif. Hal ini berkaitan dengan infrastruktur perawatan pasien. 4. Menggunakan pengendalian lingkungan dan rekayasa. Kegiatan ini ditujukan untuk memantau kebersihan di lingkungan area pasien. 5. Menerapkan langkah-langkah pencegahan tambahan empiris atas kasus pasien dalam pengawasan dan konfirmasi COVID-19. Langkah-langkah yang dilakukan seperti batasi petugas kesehatan yang merawat pasien, tempatkan pasien di kamar tunggal, semua orang yang memasuki kamar pasien harus dicatat, dan kegiatan lainnya yang berhubungan langsung dengan pasien COVID-19. Materi ketiga yang akan dibahas yaitu strategi pencegahan dan pengendalian infeksi COVID-19 untuk isolasi di rumah. Isolasi di rumah dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya 1. Tempatkan pasien dalam ruangan sendiri atau buatlah ruangan khusus untuk pasien. 2. Batasi pergerakan dan minimalkan berbagai ruangan yang sama. 3. Anggota keluarga tidur di kamar yang berbeda dan jaga jarak minimal 1 meter. 4. Batasi jumlah orang yang merawat pasien.
5. Lakukan cuci tangan setiap melakukan kontak dengan pasien. 6. Mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. 7. Pastikan pasien untuk memakai masker sesering mungkin. 8. Orang yang merawat pasien sebaiknya menggunakan masker. 9. Hindari kontak langsung dengan cairan tubuh pasien. 10. Jangan gunakan masker dan sarung tangan yang telah digunakan. 11. Sediakan spray dan alat khusus untuk pasien. 12. Bersihkan permukaan di sekitar pasien dan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan pasien. Sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai pencegahan dan pengendalian infeksi COVID-19. Kesimpulan dari materi ini adalah pencegahan dan pengendalian infeksi COVID-19 dapat dilakukan asal sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19. Semoga teman-teman mengerti dengan materi yang telah saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.